السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semuanya berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israil, baik dia orang Yahudi atau orang Nasara, apa saja yang diajarkan oleh Allah kepada mereka, selalu mereka berusaha untuk menentangnya. Sampai Allah mengingatkan, wa minhum, kata Allah, ada di antara mereka, kata Allah, ummiun, orang-orang Allah menyebutkan mereka dengan kalimat ummi, orang yang diberikan oleh Allah kitab, sama sekali mereka tidak mempelajari kitab Allah. La ya'lamunal kitab, mereka, kata Allah, tidak mengetahui isi daripada kitab Allah, illa amali, kecuali sekedar bacaan saja. Ada literatur yang mengatakan illa amali, kecuali sekedar cerita-ceritanya saja. Allah nyindir kepada kita, jangan sampai kita umat yang diberi Al-Quran sama dengan mereka. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita semuanya, la tattabi'unna sunana man qad, nanti kata Rasulullah, kamu akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu. Pada saat itu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ya Rasulullah, apa orang Yahudi dan orang Nasara, siapa jalur guna mereka, semua perbuatan mereka bakal kamu tiru. Allah mengingatkan kepada kita, ada di antara mereka, kata Allah, yang diberi kitab tapi tidak mau dipelajari, kecuali sekedar cerita-ceritanya saja, atau apa, sekedar bisa baca saja. Allah mengingatkan pada ayat ini, kata Allah, la ya'lamunal kitab, sama sekali, kata Allah, mereka tidak mengetahui kitab, illa amali, kecuali sekedar angan-angan saja. Allah menutup dengan kalimat wa inhum illa dan apa yang mereka amalkan itu perkiraan saja dasarnya. Saya kira tak apa-apa, agama tak ada kira-kira. Supaya tahu agama dasarnya Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini dasarnya. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 80 ada lagi contohnya, wa qalu, kata Allah, dan mereka orang-orang yang disumbar, apa kata mereka, lan tamassana, kata mereka, kita dah bisa masuk neraka. Tak khawatir, wong anak putu ni nabi kok. Ada orang yang kena penyakit begitu, merasa diri paling baik, sampai mereka merasa
anak cucu Nabi. Ini dulu Bani Israel yang begini. Sampai mereka sumber mengatakan kita tak bisa masuk neraka. Jangan khawatir. Mesti kalau koncini surga. Ya apa mau telepon Cina itu? Perhatikan, ini orang-orang Yahudi yang begini. Dan siapa yang mengucapkan begitu sama ke penyakitnya bodoh. Orang-orang Yahudi sumber kata mereka, kita tak bisa. Kenapa mereka merasa anak cucu Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim? Pada suatu hari, orang-orang Arab datang kepada Rasulullah, mereka tanya, ya Rasulullah, dari suku-suku ini, siapa yang paling mulia? Perhatikan, Rasulullah tidak mengatakan saya tidak. Mereka tanya, dari suku-suku ini, siapa yang paling mulia? Rasulullah mengatakan kepada mereka, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia siapa? Yaitu orang yang bertakwa paling mulia. Ukuran kemuliaan bukan dari bangsa, bukan dari turunan, takwa. Walaupun dia anak cucu Nabi, tak nurut neraka. Walaupun dia bapak seorang Nabi, kalau dah nurut masuk neraka. Walaupun dia istri seorang Nabi, lengkap Quran memberikan contoh sama kita. Supaya kita jangan dibodohi orang, jangan dikelabui. Ini agama, tak bisa ada saya kira-kira. Wa qalu, Allah memberikan contoh. Orang Yahudi kalau sumpah apa kata mereka, kita tak bisa masuk neraka. Anak cucu Nabi Yaqub, Israel itu nama Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Makanya waktu orang-orang Arab tanya sama Rasulullah, siapa dari suku ini yang paling mulia? Rasulullah mengatakan kepada mereka, siapa yang paling mulia? Orang yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita datanya itu turunan. Siapa yang paling mulia? Turunan. Pinsopo. Oh, turunan. Kamu tanya turunan. Nabi Yusuf. Turunan ya. Nabi Yusuf. Nabi, Rasul, Raja. Abahnya Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Nabi, Rasul. Abahnya Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Nabi, Rasul. Abahnya Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. Nabi, bin Nabi, bin Nabi, bin Nabi. Sama kayak itu. Ada yang seperti itu. Nabi Yusuf kata Rasulullah. Dia Nabi Rasul paling ganteng. Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj ketemu Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Kata Rasulullah, saya ditunjukkan oleh Allah, dia diberi separuh ketampanan penduduk bumi. Separuh. Iki dibagi satu-satu semedeng saya iki. Iki satu kaya tengah dalan kacamata nyelang kabeh. Iki satu. Ya opo ning gantengi separuh. Wis kaya ati kacamata wah mengkering nang tengah dalan. Kalau kantinge dibuka kantinge. Lah tutup habis ndak kanting dukur. Ono kantinge dak digawe dibuka. Sing ketok tempale rek. Lho kantinge kaya opo? Yo kaya-kayaan. Sampai kancing sing kaya-kayaan. Yo opo? Andekan kantinge kok Nabi Yusuf. Separuh ketampanan penduduk bumi kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya ditunjukkan oleh Allah pada saat bertemu dengan Nabi Yusuf. Dia diberi oleh Allah separuh ketampanan penduduk bumi. Iku tak sombong. Paling ganteng. Dan ibunya sepertiga kecantikan wanita di atas bumi. Sepertiga dibagi kita. Sepertiga dibagi agen-agen ini. Nabi Yusuf separuhnya, ibunya sepertiga. Sepertiganya dibagi oleh satu lemejang ini. Iki sepertiga, satu. Kau infuskan, tul. Nabi, Rasul, paling tampan. Tak sombong. Raja lagi, abahnya Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi, Rasul, abahnya Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, abahnya Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. Allah sehingga ingin. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya, selesai. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman, selesai. Nabi Yusuf, Nabi, abahnya dia Nabi, kakeknya dia Nabi, sampai atasnya Nabi. Nabi, bin Nabi, bin Nabi, bin Nabi. Tak ono. Rasulullah kalau memuji dengan kalimat Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, orang yang mulia, turunan orang yang mulia, turunan orang yang mulia, turunan orang yang mulia. Kita tak tanya itu ya Rasulullah. Ikulah Nabi. Kini kilo. Sopo sing paling mulia?
Tetap Rasulullah mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil. Siapa yang baik di antara kamu pada masa jahiliyah dan baik setelah Islam? Dulu baik, setelah Islam juga baik. Ada syaratnya. Iza baku, kalau ngerti agama, tetap ukurannya takwa. Di mata Allah tak diteluk. Kenapa bangsa Indonesia, kenapa bangsa Arab terus apa-apa? Rasulullah mengatakan, kullukum li Adam wa Adam min turab. Rasulullah mengatakan, kamu semua anak cucu Adam dan Adam juga dari tanah. Rasulullah mengatakan, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dari orang di luar Arab kecuali dengan takwanya. Tidak ada kelebihan orang kulit putih dari orang kulit hitam kecuali dengan takwanya. Ojo pintar di hadapan Allah. Semua kita kalau dekat Allah memuliakan. Cuk merasa sombong. Yahudi, uni aku, sopo kan? Hati, ini penyakit bahaya ini. Penyakit ini dulu pertama kali iblis. Saya lebih baik. Orang Yahudi mengatakan, oh saya anak cucu Nabi, tak bisa masuk neraka. Kalau masuk neraka, apa kata mereka? Illa ayyaman ma'dudah. Kecuali beberapa hari yang bisa dihitung. Berapa? 40 hari kata mereka. Dulu nenek moyang kita pada zaman Nabi Musa pernah nyembah patung itu yang berbentuk anak sapi 40 hari. Jadi kita masuk neraka 40 hari, mari cinta berbusur kok masih tidak sembahyang. Anak Yai lahir tok Gus. Begitu lahir anak Yai Gus dan bagus. Oleh gelar sekondi. Semua bangsa di dunia ada dan itu bahaya. Rasulullah dituruni ayat. Apa kata Allah? Pada saat Allah menurunkan ayat, wa anzir ashiratakal aqrab. Ingatkan keluargamu yang dekat-dekat dia Muhammad. Kenapa? Orang kalau sudah merasa anak cucu Nabi, merasa anak putrinya orang alim, lupa diri, sombong kadang-kadang. Wah, aku ini kiai gede. Lo cuntun, abamu alim cuntun. Bapakku biar pahlawan, anaknya koruptor. Kayak apa? Apa aku itu sini kufur makan pahlawan itu sapa oh kon jangan no malaikat mungkar nakirku makan pahlawan rek sultan kate malaikat akan sungkan-sungkanan. Allah mengingatkan dalam ayat ini, perhatikan wa qalu supaya kita selamat. Jangan suka meremehkan orang, jangan suka menghina orang. Rasulullah pernah mengatakan, tentang dia dua macam yang melekat pada semua bangsa di dunia dan ini bisa jadi kafir. Dua macam melekat pada semua bangsa di dunia. Tidak ada yang terkecuali kafir bengkono dan ini bisa jadi kafir. Apa? At-ta'nu bin nasab, menghina turunan orang lain, merasa aku berdarah biru, orang keteli biru. Tahun R apa? Itu RP. Rupiah ya gelem kabeh. Aku siji, opo sing siji. Semua bangsa di dunia ada. Arabnya, Jawanya, semua Eropa, semua ada. Dua ini kata Rasulullah bisa jadi kafir. Apa yang pertama? Asal siapa dari yang suka menghina orang lain, tuna orang lain, merasa diri lain. Dan yang kedua, an-niyahah, kalau ada orang mau dicerat-cerit, keblok-keblok, sampai diperingati, gembrang-gembrang, kafir itu kata Rasulullah. Allah mengingatkan, waqal yatim, mudah-mudahan kita selamat. Ini penyakit bahaya dari proses. Iblis pertama kali yang punya penyakit. Apa dia mengatakan saya lebih baik? Terus orang-orang Yahudi mengatakan kita anak cucu Nabi tak bisa masuk neraka. Oh, anak putu ni Nabi kok. Allah menyuruh kepada Rasulullah, ingatkan keluargamu ya Muhammad. Ayat itu turun dari suku yang besar bangsa dia sampai mengetil kepada suku Rasulullah Bani Hashim, sampai kepada keluarganya. Rasulullah memanggil ya Abbas, ammi Rasulullah, wahai Abbas, paman Rasulullah, i'mal kata Rasulullah, beramal. Walaupun kamu paman Rasulullah, saya tidak bisa nolong kamu kalau kamu tidak beramal. Kalau sudah beramal, namanya orang ada kurangnya, insya Allah dikasih syafaat dari Rasulullah. Sampai Sofia, Rasulullah manggil bibinya, ya Sofia ammati Rasulullah, wahai Sofia, bibi Rasulullah, i'mali, beramal kamu. Kok aku bibi Rasulullah masih tak sembahyang? Tak bisa. Tak nak melbusur ke nunut. Aku tuntunan kok ya. Ini sangat nak kebun binatang tak ya.
terakhir yang dipanggil oleh Rasulullah, putri yang dia cintai Siti Fatimah. Rasulullah mengatakan, ya Fatimah binti wahai Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, i'mali, kata Rasulullah, beramalah kamu. Saya tidak bisa nulung kalau kamu tidak beramal. Kalau sudah beramal, semua orang ada kekurangannya, wajar, insya Allah dikasih syafaat. Tapi ini aku anak kiai tenang, masih teler kentino, mosok tak diceluk ikan anak kiai rek, terus apa? Lahir cukup Gus, lahir kisi Gus, terus apa? Yang dilihat oleh Allah, ya apa hati? Kata Rasulullah, Allah tidak melihat rupamu dan hartamu. Apa yang dilihat oleh Allah? Hati dan apa amalmu yang dilihat. Wa qalu, pada ayat 80 Allah memberikan pelajaran kepada kita lewat sumbernya orang Yahudi. Apa mereka mengatakan? Lan tamassana, kami tak bisa masuk neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari ma'dudah yang bisa dihitung 40 dino. Orang Yahudi sombongnya, tidak ada bangsa di dunia sombong seperti orang Yahudi. Kata mereka, kita tidak bisa masuk neraka. Dan ini dicontoh oleh orang-orang yang belakangan. Mengaku anak putu ini Nabi, tidak bisa masuk neraka. Jok khawatir, masih tidak sembahyang. Mosok kok tidak dituntun, dianggap ngebon binatang. Iman dan amal soleh bisa menyelamatkan. Kok kita, Rasulullah memberitahu anaknya Siti Fatimah beramal loh. Saya tidak bisa nolong kalau kamu tidak beramal. Putri Rasulullah terhormat, tapi diingatkan oleh Rasulullah. Kalau malam Rasulullah keliling, anaknya diketok rumahnya anaknya. Sampai di rumahnya Siti Fatimah diketok oleh Rasulullah, dibangunkan as-salah ya ahlal bait, jaga salat saya keluarga Rasulullah. Ditangin, udah pupung anakku masih tidak sebaik. Udah, tambah tangin. Rasulullah sembahyang tahajud, anak tangin nak, sembahyang nak. Kau nak kepilih 10 busur kau bareng sembahyang nak. Justru keluarga yang dibangunkan, ayo tangin sembahyang. Didok-dok oleh Rasulullah. As-salat, dibangunkan. Salat saya keluarga Rasulullah. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Orang Yahudi mengatakan kita tidak bisa masuk neraka. Coba Yahudi yang pertama kali mengatakan begini. Illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari saja. Qul, Allah menyuruh kepada Rasulullah, tanyakan sama mereka, attakhadtum indallahi ada, apa kamu sudah ada ikatan janji PID sertifikat? Aku anak putu nih sono sertifikat ahli jannah. Kepingin ya apa sih sertifikat? Sampai dia sama Allah, coba tanyakan, barangkali ada buktinya. Mana janjinya? Falan yukhlifallahu, sama sekali. Kalau memang ada, Allah tidak akan ikat janji. Am taquluna 'ala Allahi ma la, atau kalian berani mengatakan atas nama Allah apa yang kamu tidak tahu. Berbohong atas nama Allah. Allah mengatakan bala, semua orang boleh terhadap masuk surga bumi. Memang surga sediakan. Siapa saja orang yang bertakwa disediakan oleh Allah. Mengatakan bala, man kadzaba, siapa yang merasa tidak, Allah tidak menggunakan amilah kasaba. Kasab itu seperti orang kerja dapat untung. Sudah berbuat dosa sombong. Oleh aku, Allah paling benci sama orang yang sombong. Merasa diri paling baik, merasa diri super. Man kadzaba, siapa yang merasa untung berbuat salah. Orang tidak ada salahnya, ada. Semua orang banyak dosa. Begitu minta ampun diampun. Kalau kasab tidak aja minta ampun. Kenapa? Ngerasa untung. Kalau dia berbuat salah, Rasulullah mengatakan, kullu bani adama khata', semua anak Adam kalau berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah yang cepat-cepat. Begitu kamu astaghfirullah, diampuni. Kalau ini tidak, wong aku anak putu ni Nabi, masih telur apa-apa. Wong aku anak putu ni Yai, masih sombong. Tak sabar. Berbuat salah tapi merasa untung dengan kesalahannya. Wa ahaqat bihi, dan apa kata Allah, mereka ditutup oleh dosa-dosanya. Faulaika ashabun, Allah menutup dengan kalimat mereka, kata Allah, sebagai penghuni neraka. Fiha khalid, dan mereka, kata Allah, di dalam api neraka kekal untuk selama-lamanya.
walladzina amanu, kemudian Allah cerita sebaliknya, dan orang-orang yang beriman sama Allah, wa amil, dan mereka berbuat amal yang soleh, tidak pandang bulu bangsa apa saja di mata Allah sama. Rasulullah mengatakan, kullukum li Adam, kamu semua anak cucu Adam, dan Adam dibuat dari tanah. Kebetulan di Indonesia, bangsa Indonesia, no Arab, bangsa Arab, Amerika, kebetulan tanahnya satu, langitnya satu, bapaknya satu, Adam dan ibu Hawa. Oh saudara, satu kita ini. Saudara, jangan ada orang merasanya aku siji, opo sing siji, asalnya setetes mani. Sekarang perutnya bak kotoran, kalau sudah mati jadi bangkai. Apanya yang lain? Semua orang asalnya setetes mani, orang pegang gigi. Sekarang paling gantengnya orang, paling cantiknya orang, apa yang di perutnya isinya? Si tengku isini emas. Iki ayu ngentutan, ngentut tuh, belum buang air. Si ngentut, kau niki cek emani ganteng tapi ngentutan. Dan kalau sudah mati, jiwa jadi bangkai. Siapa yang mau? Orang paling cantiknya orang pekek lu mati, tapi ayu. Dia kubur buang-buangan. Masih ayu moten. Emang ayu, ganteng, gelap. Sudah. Keluarganya, anaknya sendiri tak mau. Kalau sudah gitu, siapa yang mau? Kalau sudah gitu, siapa yang gelap? Yang berguna iman dan amal soleh. Rasulullah mengatakan, kamu semua anak cucu Adam, dan Adam dibuat dari tanah. Ketika ada seorang menghina kepada Bilal, Rasulullah mengatakan, la fadl, tidak ada kelebihan orang Arab dari orang di luar Arab kecuali dengan takwa. Tidak ada kelebihan orang kulit putih karena dia merasa ganteng menghina Bilal. Itu anting hitamnya Bilal akan jadi anting-antingnya bidadari surga. Rasulullah mengatakan, surga rindu bidadari, surga rindu kepada Bilal, bidadari kangen di Bilal. Dia menghina wong. Kita tidak tahu, mungkin guru kita lebih tinggi derajatnya dari kita. Jangan suka meremehkan orang. Allah menutup dengan kalimat, walladzina amanu, siapa saja orang-orang yang beriman, wa amilu, dan mereka berbuat amal yang soleh, ulaika ashabul jannah, mereka kata Allah sebagai penghuni surga, fiha khalid, dan mereka di dalam surga kekal untuk selama-lamanya. Perhatikan, Rasulullah pernah mengatakan 4 orang, subhanallah, dan semua turunan budak. Satu saja yang bangsawan Ali bin Abi Thalib. 4 pemuda kata Rasulullah, itu bidadari surga, kangen sama mereka, bidadari rindu sama mereka. Siapa mereka? Bilal bin Rabah. Bilal, kata Rasulullah kepadanya, kamu tahu itu bidadari kangen kata Bilal. Kapan Bilal mlebu kene yo? Bidadari dulu kangen. Itu hitamnya nanti dipatroyoan sama bidadari ganteng-ganteng. Siapa dia? Rasulullah mengatakan Khabbab bin al-Turunan budak sama. Terus Rasulullah mengatakan Suhaib. Baru yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan Ammar bin Yasir. Turunan budak ini. Allah mengingatkan di dalam ayat ini, asal kamu beriman ojo minder. Di mata Allah podo kabeh kok. Semua kita di mata Allah sama. Asal beriman sama Allah dan berbuat amal baik. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang? Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kamu siapa yang suka kok, yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Jadilah orang hidup yang suka bantu orang. Dengan tenaga, dengan ilmu, dengan apa yang kita bisa bantu-bantukan orang lain. Allah mengingatkan dalam ayat ini, sumbernya orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kita tidak bisa masuk neraka. Orang anak putu Nabi kok. Hati. Jangan sampai kita kena penyakit ini. Ibnu Athaillah mengatakan perbuatan maksiat tapi menyebabkan orang nangis kepada Allah lebih baik daripada taat tapi menyebabkan sombong. Imam Malik mengingatkan kepada anaknya, wahai anakku, belajar. Jangan kamu merasa apa Imam Malik tidak belajar, tidak bisa nak. Salah belajar nak. Dimarahi anaknya sama. Semua orang datang dari mana belajar, terus kamu enak-enak. Apa aku kiai itu? Tenang. Masih tak iso kok aneh yai. Kata Imam Mai, aku tak iso ngaji. Tak pokok lagus.
Setelah dia belajar, tapi Imam Malik mengingatkan anaknya belajar nak. Bala Allah mengatakan memang surga disediakan untuk siapa saja, tapi ingat orang yang berbangga dengan perbuatan dosanya Allah menutup dengan kalimat sampai mereka diliputi dengan dosa. Faulaika ashab, mereka kata Allah sebagai penneraka dan di neraka kekal untuk selama-lamanya. Sampai Allah memberikan contoh, tidak ada bangsa yang pernah dilaknat dari kera dan babi kecuali Yahudi. Kenapa? Saking sombongnya. Allah paling benci kalau ada orang yang sombong. Jangan menghina orang lain. Abu Dzar Al-Ghifari, bangsawan suku Ghifar. Pada suatu hari tak sengaja dia bicara eker-ekeran sama Bilal. Sama-sama sahabat istimewa ini. Karena Abu Dzar merasa jengkel, bicara dibantah. Kami itu memang turunan Buddha. Ya memang betul. Langsung Bilal lari sama Rasulullah. Bilal bilang, ya Rasulullah, saya dibilang sama Abu Dzar turunan Buddha. Dipanggil oleh Rasulullah, Abu Dzar sini. Ketakutan Abu Dzar. Merasa bersalah mengatakan turunan Buddha. Kita kadang-kadang bohong. Itu haram, tak boleh. Dia punya nama. Terus katanya jenenge John. Siapa ini? Kaya. Ojo suka ngeremekno wong. Jangan suka menghina orang. Rasulullah panggil Abu Dzar, panggil ya Abu Dzar, innaka mru'un fika. Kami itu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Merasa lebih dari orang itu jahiliyah. Rasane aku siji, apa sing siji? Abu Dzar ini sahabat yang istimewa. Langsung dia letakkan pipinya di tanah. Dia bilang, Bilal, injak pipinya orang yang sombong. Bilal tak mau. Apa? Biar hilang sombong saya. Ya apa cara hilangkan sombong? Injak ya Bilal pipi saya. Tidak mau Bilal. Saling memaafkan. Minta maaf, dimaafkan. Jadi kita kadang-kadang kalau menghina pembantu, buruk. Dia punya nama, panggil namanya. Jangan seenaknya sendiri merasa jerakan. Untung hari ini kamu dijadikan jerakan. Kalau besok dibalikkan larat jadi buruh bisa. Bagi Allah apa saja yang dikehendaki, sekejap saja. Yang kaya jadi miskin bisa. Kobongan tak bangkrut, mau apa? Kalau Allah mau membalik, sebentar. Jangan sombong. Alhamdulillah. Kalau kamu dijadikan majikan, alhamdulillah. Jangan menghina orang lain. Allah menutup dengan kalimat walladzina aman, orang yang beriman percaya kepada Allah dan Rasulullah, dan yang kedua tak banyak syarat untuk masuk surga wa amil, dan siapa saja orang yang berbuat amal yang soleh hidup sekarang yang banyak berbuat baik. Allah menutup dengan kalimat ulaika ashabul jannah, mereka kata Allah sebagai penghuni surga. Dari bangsa dan turunan apa saja bodoh. Al-jannatu liman ittaqa, surga disediakan oleh Allah bagi orang yang bertakwa walaupun dia turunan budak. Dan neraka disediakan oleh Allah bagi orang yang walaupun dia turunan bangsawan Quraisy. Tak pandang bulu. Lucu bangsawan deh. Terus apa? Di mata Allah bodoh kabeh kok. Allah menjadikan asalmu dari setetes mani orang pegang jijik. Mulianya kenapa? Iman dan amal soleh. Kalau nurut, baru kamu akan jadi orang besar. Siapa yang beriman dia akan jadi orang besar. Allah menutup dengan kalimat mereka kata Allah bakal masuk surga. Kalau percaya, jangan suka menghina, jangan suka meremehkan orang lain. Orang kadang-kadang Rasulullah, Nabi, Rasul, orang tidak tahu dari luar mana Rasulullah. Bilang. Pada suatu hari ada orang datang dari tempat lain, tanya, mana Rasulullah? Tidak tahu. Setelah Rasulullah mendekat, dia tanya sama Rasulullah, siapa kamu? Kata Rasulullah, ana Abdullah, saya hamba Allah. Ibnu Abdillah, putra dari hamba Allah. Itu saya Muhammad Rasulullah. Rasulullah ditanya sama orang itu, siapa kamu? Kata Rasulullah, ana Abdullah, saya adalah hamba Allah. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada hamba Allah. Ibnu Abdillah, putra dari hamba Allah. Merendahnya Rasulullah.
Sama sekali tidak ada menunjukkan sikap sombong. Dah. Rasulullah, Nabi Rasul, kalau ada tempat kosong duduk, kadang-kadang sebelah sopo, buru, kadang-kadang sebelahnya budak. Jadi Rasulullah sebelah Quraisy senang. Tidak pernah meremehkan orang lain. Allah mengingatkan orang yang beriman dan beramal soleh, mudah-mudahan hilang perasaan sombong ini. Tidak semua surga nek sombong. Rasulullah mengatakan, tidak bisa masuk surga orang yang ada sombongnya walaupun setelah biji sawi. Rasulullah ditanya, apa sombong itu? Ada orang yang senang dengan pakaian yang rapi, yang necis, apa sombong? Bukan. Rasulullah mengatakan Allah itu indah dan suka kepada al-jamal, keindahan. Apa sombong itu? Menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan orang lain, menghina orang lain. Walaupun dengan amal, kalau iso ngaji sesembahyang, alhamdulillah, doakan orang yang disini, jangan dihina. Oh, udah sembahyang, ojo dilolo. Hari ini kamu sholat, mungkin besok dibalik kalau tidak sembahyang, gara-gara menghina uang. Orang yang kemarin kamu hina, sampai dia jadi orang baik, apa tahu? Jangan suka meremehkan orang. Alhamdulillah kalau kita dikasih hidayah, doakan orang lain dapat hidayah. Allah menutup dengan kalimat fiha khalid, dan mereka kata Allah di dalam surga kekal untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya dan semua keluarga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.